pandemi ini saja. Pertanyaan saya, setelah pandemi ini selesai, apakah semua lantaran pekerjaan menjadi lancar? Apakah semua dalam kondisi menjadi baik-baik saja? Belum tentu. Saya yakin cepat atau lambat pandemi ini akan berakhir, ya. Nah, ketika ini berakhir, ada tantangan-tantangan lain. Dan tantangan kita sesungguhnya adalah ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilahnya disruption. Apa itu disruption? Disruption ini berasal dari kata disruptive innovation, ya, atau disebut dengan gangguan akibat sebuah inovasi, sebuah penemuan. Dan disruption ini seringkali dikaitkan dengan teknologi. Kita lihat lebih jauh, apa itu disruption? Oke? Nah, Presiden kita Pak Jokowi sempat berbicara mengenai disruption ini. Kita lihat kutipannya ya. Pak Jokowi mengatakan bahwa di era disrupsi ini, kemapanan bisa menjadi runtuh, ketidakmungkinan bisa terjadi. Jadi segala sesuatu yang tadi pekerjaannya baik-baik saja, yang tadinya pekerjaan itu mungkin lancar-lancar saja, tiba-tiba mulai terganggu, ya, dan bisa jadi bisnis itu stop, tidak lagi bisa menghasilkan. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang, tetapi juga makin banyak pekerjaan baru yang bermunculan. Nah, ini menarik. Ada yang hilang, tapi juga ada muncul yang baru. Ya, ada profesi yang hilang, ada muncul profesi yang baru. Pak Jokowi mengatakan bahwa di era disrupsi ini ada pula pola bisnis lama yang tiba-tiba usang dan muncul pola bisnis yang gemilang dan mengagumkan. Nah, maksudnya apa sih kalimat sepanjang ini? Kita lihat contohnya. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau misalkan 5-10 tahun yang lalu Anda naik taksi, kira-kira kalau Anda naik taksi mereknya apa? Apa merek taksi yang terbesit di Bapak Ibu? Kalau mau naik taksi itu mereknya apa? Saya yakin mungkin merek yang muncul adalah ini Bapak Ibu. Ya, Bluebird. Setuju nggak? Oke? 5-10 tahun lalu kalau kita naik taksi pasti mikirnya apa? Bluebird. Nggak ada merek lain. Nah, tapi ini ada satu artikel yang menarik, ya, mengatakan Bluebird mengalami penurunan laba bersih 42,3%. Artinya apa? Bluebird mengalami penurunan secara bisnis. Oke? Sekarang saya tanya lagi. 1 tahun terakhir ini, pernah nggak Bapak Ibu naik Bluebird? Atau kapan terakhir Bapak Ibu naik Bluebird? Jangan-jangan Bapak Ibu sudah nggak pernah lagi naik Bluebird. Saya kadang-kadang masih naik taksi, tapi bukan Bluebird. Yang saya pesan apa? Taksi online. Ya, merek-mereknya ada tuh di atas. Grab, GoCar, ya. Nah, pertanyaannya, Grab dan GoCar ini punya taksi berapa banyak sih sampai Bluebird itu bisa kalah bersaing? Ternyata Grab dan GoCar tidak punya satu unit taksi pun. Mereka hanya bermodalkan sebuah teknologi, sebuah aplikasi. Dengan teknologi tersebut, Bluebird bisa dikalahkan. Nah, luar biasa, Bapak. Ini yang disebut dengan disruption. Dengan adanya inovasi teknologi, Bluebird lengah, akhirnya kalah bersaing. Di bidang lain kira-kira apa? Di bidang karir bagaimana? Sama. Ini ada sebuah clipping yang mengatakan bahwa di era digital ini 3 tahun terakhir jumlah pegawai di industri perbankan di bank, ya, pegawai bank itu mengalami banyak sekali penurunan. Dalam kurun waktu 3 tahun, 20.000 orang PHK. Oke? Kenapa kok ini bisa muncul? Sekali lagi, karena teknologi. Teknologi menggantikan tenaga manusia. Ya, saya pernah suatu saat lagi store duit di kasir, oke? Tiba giliran saya dipanggil, kemudian si petugas kasir memberikan penjelasan kepada saya. Pak, nanti lain waktu kalau Bapak mau store duit, ya, mau store uang, Bapak tidak perlu capek-capek antri, di sebelah sana ada mesin untuk store uang. Yang dimaksud ini adalah mesin baru, bukan mesin ATM yang biasanya kita store di bawah di mesin ATM itu, bukan itu Bapak. Ini mesin yang berbeda. Nah, kemudian saya katakan, "Oh, enak ya sekarang ada mesin itu ya, berarti kamu kerjanya jadi lebih ringan." Nah, waktu saya berkomentar seperti itu, ternyata petugas kasirnya ini, staf kasirnya ini membalas dengan senyuman yang kecut, bukan senyum yang senang, ya. "Iya Pak, memang pekerjaan saya berkurang." Nah, akibat pekerjaan saya berkurang ini, kita-kita ini tunggu antrian mau di-PHK. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, teknologi menggantikan tenaga manusia. Sehingga banyak tenaga manusia yang tidak dibutuhkan. Ini adalah contoh disruption. Contoh yang lain misalkan apa? 5 tahun yang lalu kalau kita naik jalan tol,
Ada petugas yang melayani di gerbang tol. Terima karcis, terima kartu, terima uang. Hari ini kita udah pakai e-tol, kartu tol. Pertanyaannya, mereka kemana semua? Sekali lagi, mereka sudah digantikan oleh teknologi. Tenaga mereka tidak dibutuhkan. Ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh konkret di mana bahwa disruption itu betul-betul sangat terasa di berbagai area, ya, di berbagai bidang. Nah, pertanyaannya, hari ini apapun background Anda, apapun pekerjaan Anda, apakah Anda siap menghadapi era disruption? Karena tantangan Anda itu bukan hanya di saat pandemi ini, bukan hanya corona. Corona pasti akan berakhir, Bapak Ibu. Tapi ketika corona berakhir, tantangan sesungguhnya adalah disruption ini. Ya, apakah bisnis Anda siap bersaing? Apakah keahlian Anda siap bersaing dengan teknologi? Apakah keahlian Anda terkebut? Tenaga Anda akan digantikan oleh teknologi. Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, hari ini saya akan share bahwa Prudential ingin memberikan Anda sebuah peluang bisnis, di mana peluang ini membuat kita semua sanggup untuk bersaing di era disruption ini. Dan bukan hanya bersaing, tapi kita akan bertumbuh di era disruption ini. Jadi ini adalah sebuah peluang yang luar biasa yang mau Prudential share kepada kita semua. Ya, nah mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa kok peluangnya harus bisnis asuransi? Ya, dari sekian bisnis yang ada, kenapa kok saya harus milihnya bisnis asuransi? Kalaupun bisnis asuransi itu bagus, kenapa kok saya milihnya Prudential? Nggak harus perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan yang lain-lainnya. Oke? Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kenapa kok kita milih bisnis asuransi? Simple. Ketika kita mau berbisnis, apapun itu bentuk bisnisnya, mungkin Anda mau bisnis kuliner, Anda mau buka toko jasa laundry, toko kelontong, apapun itu bisnis Anda, pasti yang menjadi pertimbangan Anda adalah marketnya bagaimana. Kalau saya jual sebuah barang, kira-kira ada nggak kebutuhan akan barang tersebut? Ada nggak orang yang dijual? Betul nggak? Nah, Bapak Ibu, kita lihat sama-sama. Untuk kondisi saat ini, kita bicara saat ini dulu, ya. Kondisi saat kita ada pandemi. Kalau kita bicara pandemi, kita bicara tentang isu kesehatan, betul nggak? Coronavirus bicara tentang isu kesehatan. Dan tadi sudah saya singgung, bisnis yang sangat bertumbuh saat ini adalah bisnis yang ada hubungannya dengan kesehatan. Artinya apa? Saat sekarang ini, ketika ada isu corona, resiko orang sakit meningkat. Hari ini sehat, minggu depan belum tentu sehat, Bapak. Ya kan? Kemudian resiko tingkat kematian juga meningkat. Ya, jadi artinya resiko-resiko seperti sakit, meninggal dalam periode 3-4 bulan terakhir ini melonjak drastis Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada isu corona ini. Nah, asuransi itu adalah sebuah jasa keuangan, produk keuangan yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan Bapak Ibu. Jadi ketika bisnis atau industri kesehatan meningkat, asuransi pasti juga akan meningkat. Dan itu terbukti Bapak Ibu, ya. Jumlah permintaan asuransi kesehatan di saat masa pandemi ini meningkat drastis. Kenapa? Karena orang mulai aware. Ya, tadi pagi saya ngobrol dengan salah satu klien saya. Dan klien saya ini mengatakan bahwa Pak, saya harus siap-siap ya. Saya harus menyiapkan proteksi saya, nambah proteksi saya untuk keluarga saya karena saat-saat ini resikonya lagi tinggi. Oke? Nah, jadi saat ini kalau kita menjual asuransi, ini lagi enak-enak banget, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebutuhan asuransi lagi meningkat, lagi melonjak. Yang kedua, kalau kita bicara, Pak, kalau pandeminya selesai, kira-kira bagaimana? Ya, jangan-jangan ini bisnis musiman aja. Jangan-jangan kan kalau mau pandeminya selesai, asuransinya nggak laku lagi. Oke, kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, kalau kita ngomong asuransi dan kita ngomong marketnya di Indonesia, itu luar biasa besarnya. Ya, luar biasa besarnya peluang jual asuransi di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah orang yang ikut asuransi di Indonesia masih sedikit, Bapak Ibu. Oke? Nah, kita mau kasih pembanding ya. Sambil contoh misalkan negara tetangga kita Singapura. Bapak Ibu, Singapura ini kan negara kecil, ya kan? Penduduknya kurang lebih ya let's say 6 juta, 6 sampai 7 juta. Nah,
Prudential sudah beroperasi di Singapura itu 90 tahun. Jadi di negara Singapura juga ada Prudential Bapak Ibu, karena perusahaan kita ini adalah perusahaan internasional, ya kan? Nah, selama 90 tahun beroperasi, penduduk 6-7 juta, itu nggak habis-habis marketnya. Artinya apa? Sampai sekarang penjualan produk asuransi di Singapura itu masih laris manis, bisa memberikan kontribusi omset yang sangat luar biasa. Dengan market hanya 6-7 juta penduduk. Pertanyaannya, bagaimana di Indonesia? Penduduk Indonesia ini luar biasa banyaknya. Salah satu negara dengan penduduk terpadat adalah Indonesia. Indonesia penduduknya kurang lebih 270 juta, Bapak Ibu. Ya, katakanlah dari 270 juta itu yang bisa beli asuransi hanya 30% saja. Ini sebetulnya angka persentase yang terlalu pesimis, ya, terlalu kecil. Tapi saya anggap 30% saja. Kalau 30% Bapak Ibu kalikan 270 juta, berarti ada 80 juta penduduk yang siap membeli asuransi. Bayangkan, 7 juta penduduk, 90 tahun nggak habis. 80 juta penduduk, mau berapa tahun baru habis Bapak Ibu? Tidak akan pernah habis. Ya, artinya apa? Market di Indonesia sangat luas. Ya, sangat-sangat luas dan ini peluang besar buat kita kalau kita ingin berbisnis di bidang asuransi, Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah sebuah peluang yang Bapak Ibu harus bisa lihat dengan jeli. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kok saya harus milihnya Prudential? Kenapa kok tidak milih perusahaan A, perusahaan B, dan yang lain-lainnya? Simple jawabannya. Karena perusahaan kita adalah perusahaan yang terbaik saat ini di Indonesia. Perusahaan nomor satu. Ya, mungkin Anda ngomong, iya Pak, kan nggak ada namanya kecap nomor dua. Yes, memang nggak ada kecap nomor dua. Ya. Nah, tapi kita mau ngomong deh, yang ngomong nomor satu, kita mau lihat yang ngomong nomor satu ini siapa? Saya atau pihak yang netral? Nah, ternyata yang mengatakan kita adalah perusahaan nomor satu adalah pihak yang netral. Itu apa? Media. Bapak Ibu mungkin pernah tahu salah satu media, salah satu majalah bisnis di Indonesia yaitu majalah Investor. Nah, majalah Investor ini bukan miliknya Prudential, Bapak Ibu. Nggak ada hubungannya dengan Prudential. Ya, ini betul-betul sebuah media yang independen. Oke. Nah, majalah Investor setiap tahun akan mengeluarkan edisi pemeringkatan perusahaan-perusahaan asuransi yang terbaik yang ada di Indonesia. Nah, Prudential adalah satu-satunya perusahaan yang ada di Indonesia sejak 2004 sampai tahun kemarin. Berturut-turut kita adalah perusahaan asuransi jiwa terbaik yang ada di Indonesia. Dan satu-satunya perusahaan yang bisa meraih prestasi ini yang berturut-turut tidak pernah absen, itu hanya Prudential, Bapak. Makanya Prudential dapat piala yang ada di tengah itu, ya, yang ada bintangnya, itu adalah piala Star Performer. Ya, apresiasi dari majalah Investor buat Prudential atas pencapaian yang luar biasa, ya. Karena tidak ada perusahaan yang bisa mencapai prestasi seperti Prudential, Bapak Ibu. Berturut-turut nomor satu terus, ya. Mungkin ada yang ngomong, nah Pak, mungkin ini Prudential ada permainan dengan majalah Investor. Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau ada permainan yang nomor dua bisa marah nanti perusahaan nomor duanya. Betul nggak? Nah, tapi yang terpenting sebetulnya ini, Bapak Ibu. Ya, kenapa kok kita memilih Prudential? Karena Prudential ini adalah perusahaan global dan sudah beroperasi lebih dari 170 tahun. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu. Ya, penting sekali. Jadi kita perusahaan global yang beroperasi di daratan Eropa, di Amerika Serikat, Asia, bahkan sekarang sudah masuk di Afrika. Ya, jadi ini perusahaan internasional, Bapak Ibu. Dan kita sudah berdiri 170 tahun ini, artinya kita sudah melewati masa-masa yang luar biasa sulit seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, ya, kemudian resesi ekonomi berulang kali, namun Prudential bisa melalui semuanya itu. Artinya apa? Prudential punya track record latar belakang perusahaan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga kalau kita ingin berbisnis, pastinya kan kita ingin berbisnis jangka panjang. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita tidak ingin berbisnis yang sifatnya tadi musiman atau bisnis yang nggak jelas, tiba-tiba 1 tahun kemudian bisnisnya tutup. Ya, hari-hari ini kan banyak tuh orang nawarin peluang-peluang yang kelihatannya menggiurkan, menawarkan income-income yang fantastis dalam waktu yang relatif singkat, tetapi begitu kita join, mungkin nggak sampai setahun, perusahaannya sudah tutup. Websitenya nggak bisa diakses, Bapak. Dicari kantornya udah nggak ada. Ya kan? Apakah kita mau berbisnis seperti itu? Ya kan? Yang mungkin kenikmatannya hanya sesaat, yang semuanya kelihatannya indah, tapi ternyata hanya fata morgana. Ya kan? Tapi kalau di Prudential, dengan track record 170 tahun, maka kita punya satu keyakinan. Kalau saya bergabung dengan Prudential, yang pertama, kalau kita menawarkan produk asuransi kepada klien kita merasa aman.
bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang sudah teruji. Kalaupun kita akan bermitra, kita juga merasa nyaman. Kenapa? Paling tidak 50 tahun, 100 tahun perusahaan kita ini masih eksis Bapak Ibu, ya. Nah, dan kita melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia. Ini angka yang fantastis Bapak Ibu, ya. Dan total dana yang dikelola oleh Prudential itu 496 miliar, bukan rupiah tapi pound sterling. Pound sterling itu hampir mungkin 18.000, 19.000 Bapak Ibu per 1 pound sterling. Tinggal dikalikan aja. Ya, berapa besar dana yang dikelola oleh Prudential. Luar biasa. Nah, harapan saya dengan company profile seperti ini, kita menjadi yakin ya bahwa kita ini sedang bermitra dengan perusahaan raksasa, ya, bukan perusahaan yang kemarin sore, ya. Nah, dan bagaimana sih Pak kalau saya join di Prudential? Jangan-jangan bisnisnya sulit. Gak usah khawatir. Dari pengalaman saya, bisnis di asuransi itu dan terutama di Prudential itu relatif mudah. Mudah dibandingkan apa? Oke, yang pertama kita bandingkan dengan bisnis konvensional. Apa sih bisnis konvensional itu? Bisnis konvensional itu gampangnya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka rumah makan, ya, nama rumah makannya Bapak Ibu cari sendiri, menunya Bapak Ibu, resep-resepnya Bapak Ibu ciptakan sendiri, kemudian sistem operasional restorannya Bapak Ibu juga yang atur sendiri. Nah, itu artinya bisnis konvensional. Artinya apa? Semua dari Bapak Ibu sendiri. Ya, kita bangun sendiri brandnya, produknya, ya, kemudian marketingnya, semua kita pikirkan sendiri. Itu adalah konvensional. Oke? Nah, ada satu buku yang menarik, judulnya The E-Mind. Ya, The E-Mind ini membahas tentang bagaimana sih bisnis-bisnis ini bisa beroperasi dengan baik. Nah, di salah satu babnya, dia menunjukkan bahwa orang yang membuka bisnis konvensional, 5 tahun pertama, 80% tutup. Artinya kalau di Surabaya ini ada 100 orang yang buka usaha berbagai macam bidang. Ada yang buka laundry, ada yang buka salon, ada yang buka rumah makan, ada yang buka toko, ada yang buka mungkin travel, ada yang buka ekspedisi, macam-macam ya. Nah, dalam 5 tahun pertama kalau ada 100 orang yang buka berbagai macam usaha, yang bertahan hanya 20 orang. Banyak yang bangkrut, banyak yang tutup. Nah, pertanyaannya yang 20 ini bagaimana? Belum selesai Bapak Ibu. Di 5 tahun yang kedua, dari 20 ini, 80%-nya tutup lagi. Artinya dalam 10 tahun ini, hanya ada 4 yang berhasil, yang sukses. Oke? Nah, pertanyaannya kok bisa seperti ini ya? Kok banyak yang gagal daripada yang berhasil? Karena dalam bisnis konvensional, kita akan memenuhi tantangan-tantangan yang pertama masalah modal. Setuju nggak? Banyak orang kepengen bisnis, tapi kendalanya di modal. Pak, saya sih kepengen bisnis, tapi modalnya dari mana? Oke, dan saya sering kali membawakan seminar seperti ini, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya, kita biasanya kalau seminar sebetulnya tatap muka ya, tidak melalui Zoom begini. Biasanya kalau saya tanya sama audiens, Bapak Ibu kalau mau bisnis, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Pertama kali, hal apa yang Anda pikirkan? Rata-rata kalau saya tanya seperti ini, dari sekian kali saya mengadakan seminar, selalu jawaban pertama adalah modal. Pak, kalau saya ngomong bisnis, selalu yang saya pikir pertama kali adalah modal. Yes, modal suka nggak suka selalu menjadi tantangan, ya kan? Meskipun banyak seminar yang ngomong bahwa untuk sukses tidak butuh modal, modal bukan kendala. Ya, itu mungkin sifatnya motivasi, tetapi sesungguhnya realitanya modal menjadi tantangan. Ya, bisnisnya mau besar, modalnya juga semakin besar. Tapi katakanlah orang sudah punya modal pun, belum tentu atau tidak menjamin bahwa usahanya pasti sukses. Kenapa? Karena untuk bisnis konvensional bisa sukses, dia butuh namanya pengalaman. Betul nggak Bapak Ibu? Coba kita lihat, kalau ada orang, katakanlah dia buka bisnis jual beli mobil bekas. Saya yakin besar kemungkinan orang ini pernah kerja di bidang otomotif. Nggak mungkin dia dulu kerjanya di bidang tour and travel, tiba-tiba jual mobil. Wah ini kalau nggak punya pengalaman sama sekali, ini bisa resiko bangkrutnya tinggi loh. Ya kan? Butuh pengalaman. Oke? Nah, kemudian butuh sistem. Karena kalau nggak ada sistem Bapak Ibu, kita ngerjakan bisnis ini, wah setengah mati. Semuanya harus kita urus sendiri. Betul nggak? Harus kita pikirkan sendiri. Dan sedangkan tenaga dan waktu kita sangat terbatas. Nah, karena butuh modal, butuh pengalaman, butuh sistem, itu yang membuat kenapa kok bisnis konvensional itu syarat dengan namanya risiko. Dan itu terbukti tadi kan di buku The E-Mind.
Dari 100 orang, dalam 10 tahun kemudian, hanya 4 yang berhasil untuk bertahan dan sukses. Apakah ini pilihan yang buruk? Saya tidak dalam kapasitas mengatakan ini buruk atau baik. Bapak Ibu yang memutuskan. Oke? Nah, kemudian bagaimana dengan franchise? Kalau kita bandingkan bisnis Prudential dengan franchise, kita lihat franchise sekarang. Franchise ini adalah satu ide bisnis yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena di franchise ini orang nggak perlu lagi repot-repot mikirin sistem. Contoh misalkan di situ ada merek McDonald. Anda lihat ya, kalau hari ini ada orang beli franchise McDonald, orang tersebut nggak usah pusing-pusing mikirin tentang resepnya burger. Karena McDonald udah kasih tahu, kalau kamu masak burger, resepnya ini saya kasih. Oke? Orang nggak usah mikir tentang promo. McDonald udah aturin promo buat pemilik franchise-nya, pembeli franchise-nya. Kamu mau promo bulan ini, ikut promonya kita. Strategi marketingnya, resepnya, operasional restorannya, semuanya udah dikasih tahu sama McDonald. Artinya tinggal running aja. Tapi pertanyaannya, kenapa kok McDonald mau kasih resepnya? Kenapa kok McDonald mau kasih tahu cara marketing dan sebagainya? Ya karena kita bayar, Bapak Ibu. Ya, kita bayar. Artinya, McDonald menjamin 90% pasti sukses, tapi itu nggak gratis. Kita harus bayar franchise-nya McDonald. Berapa? 1,1 juta US dollar, Bapak Ibu. Sampai 2,2. Ya, untuk beli franchise McDonald. Kalau dirupiahkan itu fantastis angkanya Bapak Ibu, bisa 16 miliar, 17 miliar. Ya kan? Nah, bagaimana dengan franchise-franchise yang lain? Kurang lebih sama, ya. Abnormal, mungkin Anda pernah nongkrong di abnormal, ya kan? Ini lagi viral ini ya, lagi ngehit buat anak-anak kalangan muda. Oke, nongkrong di abnormal, makan Indomie, makan roti bakar, minum kopi. Ya, ini juga nggak murah Bapak Ibu, ya kan? Walaupun ini franchise lokal, ya bicaranya juga miliar. Indomart, saya yakin Anda pasti sering ya belanja di Indomart, Alfamart, ya kan? Ini juga nggak murah. Franchise-nya 400 juta. Kalau Anda rukonya sewa, coba hitung. Anda ruko sewa untuk Indomart, kalau Anda mau beli franchise sama Indomart, nggak mungkin sewa rukonya satu, Bapak. Ya kan? Kan pilihannya Anda mau beli ruko atau sewa ruko. Kalau sewa ruko, nggak mungkin satu, pasti dua ruko. Satu ruko katakanlah 100 juta per tahun. Dua ruko 200 juta. Nggak mungkin kontrak cuma setahun. Bapak Ibu pasti kontraknya 3 tahun, paling nggak. 600 juta hanya untuk biaya kontrak, Bapak Ibu. Belum lagi renovasi dan sebagainya. Ditambah dengan biaya franchise, 1 miliar juga tembus, Bapak Ibu. Sama kalau ada franchise pendidikan seperti Kumon, mungkin putrinya Bapak Ibu ada yang ikut Kumon ya. Nah, ini juga sama kurang lebihnya. 90% dijamin sukses. Jamin sukses. Tapi modalnya juga besar. Nah, Bapak Ibu, ujung-ujungnya juga modal. Ya, Pak ada tuh Pak franchise murah-murah Pak, nggak sampai 10 juta. Wah, kalau itu saya nggak ranggung ya. Franchise-franchisean mungkin itu. Itu belum tentu teruji keberhasilannya. Ya, karena banyak franchise juga yang dijual murah, tapi ujung-ujungnya ya tutup Bapak Ibu. Kalau Anda mau terjamin ya beli franchise-franchise yang ada di layar saat ini. Ya, nah bagaimana dengan Prudential sekarang? Katanya lebih mudah. Serius. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita bicara modal. Kabar baik yang pertama. Di Prudential Anda nggak perlu store modal. Oke? Untuk memulai bisnis ini, Anda nggak perlu modal. Artinya, kalau nggak perlu modal, hari ini juga Bapak Ibu bisa start menjalankan bisnis ini. Tanpa menunggu harus ngumpulin modal dulu. Banyak orang ngomong, Pak, nanti setelah lulus, saya harus kerja dulu. Untuk apa? Cari modal, Pak. Kerja 5 tahun, 10 tahun dapat modal baru buka usaha. Ya kan? Dan itu pun sebetulnya nggak jamin juga 5-10 tahun bisa kumpulin modal. Betul kan? Kan orang itu juga punya kebutuhan pengen beli rumah, beli yang lain-lainnya, ya kan? Nah, modal di Prudential nggak jadi soal. Anda join di Prudential nggak perlu store duit apapun. Ini bukan MLM, nggak ada membership fee, nggak ada, Pak. Ya, nggak harus beli produk dan sebagainya. Tanpa modal, ini yang luar biasa. Kemudian pengalaman bagaimana? Kita juga nggak pakai pengalaman. Mungkin Anda berkata, Pak, saya nggak punya pengalaman apapun, saya tidak punya pengetahuan apapun tentang asuransi. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Di Prudential kita nggak butuh pengalaman. Anda tapi bisa berhasil. Kok bisa? Nanti saya tunjukkan di belakang. Sehingga karena kita nggak pakai modal, kita nggak butuh pengalaman, sehingga kita nggak ada resiko. Ya, nggak ada resiko. Pak, dengan bisnis nggak pakai modal, nggak butuh pengalaman, dan nggak ada resiko, memangnya Prudential bisa kasih kita duit berapa banyak? Oke, Prudential bisa kasih Anda duit 1 miliar per tahun. Bahkan bisa lebih. Nah, coba bayangkan. Kalau ada satu bisnis, nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, nggak ada resiko,
ya kan? Kan nggak pakai modal, jadi nggak ada resiko. Tapi income-nya 1 miliar. Kira-kira luar biasa nggak? Ya, 1 miliar per tahun. Ada yang berkata, Pak, kalau bisnis 1 miliar per tahun di tempat lain juga ada. Yes, saya tahu. Bisnis banyak di luar sana yang bisa kasih income 1 miliar per tahun. Tapi pertanyaan sekali lagi, berapa modal yang harus mereka siapkan untuk menghasilkan income 1 miliar per tahun? Modalnya masih miliaran, Bapak Ibu. Betul nggak? Di Prudential sekali lagi tidak perlu pakai modal. Ini yang luar biasa. Ya, ini yang luar biasa. Oke, kita lihat bisnisnya seperti apa. Di Prudential, kita bukan menjadi part-timer. Sekali lagi, saya ajak Bapak Ibu untuk join di Prudential bukan jadi part-timer, bukan jadi freelance. No. Ya, karena peluang yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah sebagai mitra bisnis. Dan sepengetahuan saya tidak ada orang part-time, orang freelance itu bisa sukses dan kaya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nggak ada yang bisa sukses dan kaya gara-gara cuma part-time. Nah, tapi yang mau saya tawarkan kepada Bapak Ibu adalah menjadi mitra bisnis, bisnis partner. Nah, bisnisnya apa sih Pak? Bisnisnya adalah distributor produk asuransi. Ya, distributor produk asuransi. Bukan sales asuransi, Bapak Ibu. Oke? Saya tidak ngajak Bapak Ibu jadi sales. Ya, bukan Bapak Ibu. Meskipun sebetulnya profesi sales bukan profesi yang buruk ya, profesi yang baik juga. Tapi saya mengajak Bapak Ibu menjadi seorang distributor. Nah, kalau Anda tahu dunia dagang, harusnya distributor itu punya skala bisnis yang jauh lebih besar daripada seorang sales asuransi, sales sebuah produk. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, ini yang mau saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Jadi distributor produk asuransi. Oke, caranya memulainya dari mana? Kita mulainya dari seorang agen dulu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti join di Prudential, Anda memulai sebagai seorang agen. Nah, agen itu dalam dunia dagang, itu seperti retail. Kayak Anda buka toko gitu ya, langsung melayani pelanggan. Nah sama, ketika Anda memulai di bisnis ini, Anda sebagai agen, Anda punya tugas adalah langsung melayani pelanggan. Artinya menjual polis. Oke, menjual polis asuransi. Duh Pak, katanya bukan jadi sales. Kenapa aku suruh jual asuransi? Kenapa suruh jual polis? Bapak Ibu, begini. Saya kasih sebuah ilustrasi ya. Kalau hari ini Bapak Ibu mau buka toko, katakanlah tokonya itu toko handphone. Ya, dan Bapak Ibu menggaji beberapa salesman untuk Bapak Ibu bantu jualan. Pertanyaan saya, siapa yang mentraining salesman Bapak Ibu? Siapa yang mentraining pegawai Bapak Ibu? Pasti kan Anda, nggak mungkin toko sebelah. Betul nggak? Nah, pertanyaannya, kalau Anda mau mentraining karyawan Anda tahu nggak caranya untuk menjual handphone? Kan Anda harus tahu dulu. Kalau Anda nggak tahu cara jualnya, terus bagaimana Anda bisa mentraining karyawan Anda? Betul kan? Sama. Di sini kita suatu saat pasti akan membangun bisnis, Bapak Ibu. Tapi sebelum kita berbisnis, satu skill yang harus kita miliki adalah bagaimana kita bisa berjualan. Nah, ketika kita jadi agent, ini adalah masa kita belajar untuk berjualan. Ya, kita belajar. Dan nggak usah khawatir, kita ada trainingnya untuk menjual. Oke? Nah, saya akan kembali lagi. Ketika Anda jadi agent, Anda punya tugas jualan polis. Pertanyaannya, kalau saya jual polis, apa yang saya dapatkan? Nah, ini yang menarik, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda sebagai agen dan jual polis, Anda akan terima namanya komisi. Komisi. Ya. Nah, tapi yang menarik, Prudential memberikan skema komisi yang berbeda dengan skema komisi di profesi yang lain. Contoh misalkan kalau Anda menjual apa? Let's say menjual sebuah produk lah ya. Katakanlah jual handphone. Nah, Anda adalah sales handphone. Oke, kalau Anda menjual satu handphone, Anda pasti kan dapat untung, dapat profit dari handphone yang dijual. Pertanyaannya, kalau bulan depan mau dapat profit lagi, Anda tetap harus jualan lagi nggak? Pasti jualan kan? Kalau Anda nggak jualan kan Anda nggak dapat profit. Setuju? Nggak dapat untung. Nah, berbeda dengan Prudential. Di Prudential, Anda jual satu polis asuransi, dapat satu klien, Anda terima untung. Itu nggak satu kali. Terima komisi nggak satu kali. Anda akan terima komisi itu nggak nanggung-nanggung. 5 tahun. Selama 60 bulan ke depan, Anda akan terima komisi terus. Dari satu kali penjualan. Dari satu klien saja. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, satu kali close,
dijamin income 5 tahun ke depan, itu akan kita terima. Nah, terus apa yang kita dapatkan lagi? Ada lagi bonus. Bonusnya berapa? 12%, 13,5%. Jadi kalau kita total, skema komisi plus bonus ini selama 5 tahun, kita bisa dapat kompensasi sampai 100,5%. 100,5%. Artinya apa? Artinya kalau misalkan ada seorang agen, tahun ini bisa jualan, let's say misalkan 500 juta. Ya, omset asuransi 500 juta. Berarti profit yang dia dapatkan sebetulnya adalah 100,5% dikalikan 100 juta. Dikalikan 500 juta. Dapatnya berapa? Ya 500 juta. Oke, hanya saja 500 jutanya kita bagi-bagi dalam waktu 5 tahun. Kita cicil dalam waktu 5 tahun. Ya, ini yang luar biasa. Nah, mungkin lebih jelasnya kita lihat simulasi sebagai berikut. Oke, katakanlah Anda di bulan pertama jadi agen ya. Terus Anda dapat satu klien, teman Anda mau buka polis asuransi melalui Anda. Oke, dia ambil premi asuransi 1 juta per bulan. Tadi masih ingat komisi kita di tahun pertama 30%. Berarti 30% dari 1 juta itu adalah 300.000 menjadi hak Anda. Di bulan kedua Anda dapat lagi klien yang berbeda. Kebetulan preminya juga sama, 1 juta per bulan. Nah, dikalikan 30%, Anda dapat 300.000. Nah, pertanyaannya, klien Anda yang di bulan lalu tetap bayar premi nggak di bulan kedua? Jelas dia akan bayar. Karena premi di asuransi itu nggak mungkin bayarnya sekali. Rata-rata bayarnya lebih. Ya, bisa 10 tahun, 20 tahun, seperti itu. Nah, berarti di bulan kedua, Anda akan terima 300.000 dari penjualan bulan kedua, plus 300.000 dapat lagi dari klien yang Anda dapatkan di bulan pertama. Jadi total komisi Anda di bulan kedua saja itu 600.000. Meningkat. Ya. Nah, di bulan ketiga bagaimana? Sama. Kalau di bulan ketiga Anda dapat klien 1,5 juta per bulan, preminya, 30%-nya adalah 450.000. Ditambah lagi 600.000, di mana 600.000 ini kan dari premi yang di-store oleh klien yang bulan pertama dan bulan kedua. Dengan cara yang sama, kalau di bulan keempat Anda closing lagi dengan premi 2 juta, skemanya bisa Anda lihat. Ya. Jadi di sini kita lihat income kita terus dari tahun ke tahun, maksud saya dari bulan ke bulan, itu akan meningkat. Bapak Ibu, ini yang menarik. Ya, jadi kalau ada yang ngomong, Pak, Prudential income-nya nggak pasti. Betul, income-nya nggak tetap. Betul. Ya, nggak pasti. Kenapa? Karena income-nya naik terus, Bapak Ibu. Ini yang menarik. Makanya bagaimana kita bisa mencetak income yang konsisten naik? Ya karena memang skema komisinya memungkinkan buat kita income-nya bisa naik terus, Bapak Ibu. Saya punya satu agen, ya, yang saya masih ingat komisi bulan pertama mungkin cuma sekian ratus ribu, ya, sama gaji office boy aja lebih besar office boy, ya. Tapi Anda tahu setelah dia kerja 12 bulan, genap 1 tahun, income-nya dia udah di atas 10 juta per bulan. Coba bayangkan, ada nggak pekerjaan, income dari nol, dalam setahun, tanpa modal, income-nya menjadi 10 juta per bulan. Luar biasa. Ya, jadi memang di sini seperti bola salju, Bapak, ya. Income akan naik terus konsisten. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa kita di sini kan mau bisnis, ya, bukan mau jadi sales. Nah, ketika suatu saat Anda mencapai target, Anda bisa promosi, naik jabatan menjadi seorang leader. Ya, leader itu ibaratnya kalau dunia dagang distributor. Ya, distributor kalau jualan barang nggak langsung ke customer, tapi jualannya kemana? Jualannya ke toko-toko, betul nggak? Nah, sama. Sebagai seorang leader, Anda sedang membangun jaringan distribusi. Anda membuka cabang. Kalau ibaratnya franchise, Anda buka franchise 1, franchise 2, franchise 3, buka cabang. Tapi enaknya di sini, kita buka cabang nggak pakai modal. Betul kan? Sedangkan kalau kita bisnis lain, misalkan Anda buka rumah makan di Surabaya Timur gitu ya, rame. Anda mau buka di Surabaya Barat, keluarin modal, Bapak. Ya, Anda masih mikir-mikir, kalau saya buka untung nggak kira-kira? Balik modal nggak? Tapi kalau di sini mau buka, buka aja karena nggak pakai modal. Ini yang luar biasa, Bapak. Ya, nah sebagai leader, Anda punya tugas adalah membangun tim, bukan lagi fokus ke jualan, bangun tim, bangun jaringan distribusi. Nah, apa untungnya buat saya kalau saya membangun tim? Kita lihat ya. Kalau Anda menjadi leader, level leader kita yang pertama itu disebut dengan Associate Agency Director atau saya singkat dengan AAD. Nah, sebagai AAD, kalau Anda rekrut seorang agen, Anda rekrut satu agen, dan Anda bantu dia
Anda training agen tersebut, buat dia pintar, buat dia paham, dan sehingga akhirnya dia bisa close nasabah seperti Anda, ya, dapat nasabah, Anda berhak terima 13,5% di tahun pertama, 9% tahun kedua, total 22,5% dari satu agen. Pak, saya boleh rekrut berapa agen? No limit. Anda mau rekrut 10, mau rekrut 20, 30, 50, 100, terserah Anda. Nah, ini yang luar biasa. Tapi jelas semakin banyak yang Anda rekrut, maka potensi omset juga semakin besar. Sehingga income yang Anda peroleh juga makin besar. Nah, jenjang berikutnya bagaimana kalau jadi leader? Kalau AAD capai target, Anda bisa promosi jadi AD, Bapak Ibu. AD adalah singkatan dari Agency Director. Nah, sebagai AD, AD itu bisa membawai AAD, tapi AD juga bisa langsung rekrut agen, seperti seorang AAD. Bahkan ketika seorang AD rekrut agen, komisi yang dia terima, atau kita istilahnya overriding yang diterima, itu lebih besar daripada AAD. Kita lihat ya, kalau AAD dapatnya 13,5 tambah 9, AD dapatnya 21 plus 12. Sama-sama rekrut, tapi overriding-nya bisa berbeda. Ya, tentunya ketika jadi AD, income kita akan meningkat drastis. Ya kan? Belum lagi AD-nya dapat juga dari AAD, beserta timnya semua digabung, dapatnya 10,5%. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Oke, dan AD ini adalah posisi yang paling tinggi di Prudential. Ya, posisi yang paling tinggi. Artinya, kalau nanti kita join di Prudential, goal kita adalah jadi seorang AD. Ya, karena AD inilah awal kita memiliki income yang fantastis. Ya, nah tentunya semua orang kepingin jadi AD, betul kan? Nah, suatu saat ketika Anda sebagai AD bisa membantu agen Anda menjadi AD, dan agen Anda juga bisa bantu agennya dia lagi jadi AD, Anda akan menghasilkan banyak AD di bawah. Ya, nah ini yang membuat Anda menerima namanya passive income. Coba bayangkan ya, kalau Anda punya banyak AD seperti gambar ini, ya, Anda yang paling atas, Anda punya agen, Anda training dia, dia sampai pintar, ya, mandiri, dia juga jadi AD, bahkan AD bisa mempromosikan AD juga di bawahnya, dan AD-nya ini bisa mempromosikan lagi AD di bawahnya. Bapak Ibu, bisa jadi Anda tidak mengenal AD3, AD2, AD1 yang di bawah ini. Betul nggak? Nah, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Dan yang luar biasa lagi, walaupun Anda tidak mengenal orang-orang di bawah ini, saking banyaknya, tetap berapapun omset yang dihasilkan oleh AD1, AD2, tetap memberikan keuntungan kepada si EAD. EAD dapat profit, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Nah, jadi semakin banyak AD yang Anda promosikan di grup Anda, maka income yang Anda peroleh akan semakin bersifat pasif. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Pasif. Jadi saat ini banyak sekali profesional-profesional seperti dokter, ya, kemudian pengacara, bahkan ada yang selebriti, mereka jadi agen prudensial. Kira-kira yang dicari apa? Apakah uang? Saya rasa tidak. Dokter spesialis duitnya banyak, Bapak Ibu, ya. Tapi yang mereka cari apa? Passive income. Karena belum tentu profesi mereka yang menghasilkan banyak uang itu bisa memberikan passive income. Mereka dapat uang karena mereka kerja. Tapi kalau mereka cuti, mereka nggak kerja, apakah uang yang besar, income yang besar itu tetap bisa dinikmati? Nah, itu yang jadi problem. Sehingga mereka banyak yang mulai mencari peluang-peluang lain, bisnis lain, untuk bisa memberikan passive income. Nah, di Prudential ini memungkinkan untuk kita dapat passive income. Ya, nanti saya akan sharing ya pengalaman saya bagaimana. Oke, Pak, kalau misalkan bisnis ini saya tekuni, kira-kira apa ya atau berapa yang bisa saya dapatkan? Nah, ini penting. Berarti kita sudah bicara tentang bisnis plan. Bisnis plan itu adalah sebuah proyeksi bisnis, sebuah proyeksi rencana bisnis yang ditujukan kepada kita. Berapa sih yang bisa kita peroleh? Oke. Misalkan lah Anda mau buka rumah makan. Anda kan pasti bertanya, kalau saya operate rumah makan ini 5 tahun ke depan saya dapatnya berapa? Nah, ini penting, Pak. Kalau Anda nggak punya bayangan tentang berapa bisnis Anda bisa menghasilkan dalam waktu 5 tahun ke depan, nah ini bahaya. Nah, di Prudential kita udah dapat proyeksi yang jelas. Kita lihat sama-sama. Kalau Anda nanti join di bisnis ini, Bapak Ibu, dan Anda menjalankan strategi kami, ya, kami udah punya strateginya dan strategi ini udah proven, ya. Di tahun pertama nggak usah muluk-muluk ya, saya nggak mau janji yang manis-manis, dapat aja 7 juta per bulan. Oke?
Pak, 7 juta. Nah, saya nggak tahu 7 juta itu besar atau kecil, itu relatif ya. Buat orang yang sekarang income-nya UMR 7 juta, gede banget. Tapi untuk orang yang udah income-nya 10, 20, 30, dia 7 juta, kecil. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Mau besar kecil itu nggak ada masalah. Karena sebetulnya target kita kan bukan 7 juta ini, Pak. Target kita kan bukan mau jadi agen terus. Ini hanya awal aja, ya kan? Nah, kalau Anda ikuti strategi kami di tahun pertama, Anda dapat 7 juta per bulan. Ya, minimal ya 7 juta. Nah, dan Anda bisa promosi di tahun kedua menjadi seorang AAD, jadi seorang leader. Nah, kalau jadi AAD, tadi sudah saya sebutkan, AAD fungsi tugasnya adalah membangun jaringan distribusi alias membangun tim. Nah, di situ kita bisa dapat income 30 juta per bulan, Bapak Ibu. Anda lihat lompatannya dari 7 juta menjadi 30 juta. Luar biasa nggak? Ya, mengalami lompatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Oke, apa selesai di sini? No. Ya, begitu Anda menjalankan strategi kita lagi, di tahun ketiga Anda bisa menjadi seorang AD dan tim Anda semakin besar, praktis income Anda juga makin besar. 60 juta per bulan. Bayangkan Bapak Ibu, 7 juta, 30 juta, 60 juta per bulan. Pak, dari 7 juta ke 30 juta ke 60 juta, berapa modal yang harus saya suntik? Sekali lagi, tidak pakai modal. Ini yang luar biasa. Ya, nggak pakai modal. Nah, AD kan udah posisi paling tinggi. Betul. Nah, kalau Anda punya AAD, Anda punya agen, mereka kan pasti semua berlomba-lomba ingin jadi AD seperti Anda. Ketika Anda berhasil membantu tim Anda juga menjadi AD seperti diri Anda, maka Anda disebut dengan AD1 dan Anda bisa dapat income 85 juta per bulan, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Ya, 85 juta. Nah, kemudian pasti di bawahnya akan muncul AD yang lain lagi kan. Anda akan menjadi AD2, AD3 dan seterusnya. Ya. Di sini Bapak Ibu, income kita sudah di atas 100 juta per bulan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita punya bisnis plan, motonya simple. 5 tahun, 100 juta. Dan itu tidak pakai modal. Jadi hari ini sebetulnya saya mau kasih Anda sebuah peluang bisnis, di mana dalam waktu 5 tahun maksud saya, Anda bisa dapat 100 juta per bulan. That's it. Dan itu nggak pakai modal, nggak butuh pengalaman. Ya, seperti itu. Nah, terus selain dapat 100 juta per bulan, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, di Prudential kalau Anda berprestasi, Anda bisa dapat jalan-jalan gratis ke luar negeri. Dapat penghargaan. Ya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau ngomong jalan-jalan sama Prudential itu fantastis. Yes, yes, yes. Kenapa? Karena Prudential kalau ngajak kita jalan-jalan, ya, meskipun itu gratis, tapi jalan-jalannya itu bintang 5 Bapak Ibu. Oke? Anda nggak mungkin bisa menemukan tour and travel yang memberikan layanan seperti kalau Anda jalan-jalan dengan Prudential. Semua serba bintang 5. Ya, pengalamannya unik-unik. Contoh misalkan, saya pernah waktu itu pergi ke New York, Bapak Ibu, ya, bersama Prudential. Anda tahu New York kan? Salah satu kota paling mahal di dunia, salah satu kota yang paling besar di dunia. Never sleep city katanya, ya. Nah, Bapak Ibu, Anda tahu Prudential kasih saya waktu ke New York itu nginepnya di Hotel Marriott dan posisi atau lokasi Hotel Marriott yang saya nginap itu persis di jantung kota New York di Times Square. Nah, Anda boleh search itu. Times Square itu adalah jantung kota New York, ya, di daerah Manhattan. Itu mahal sekali hotelnya, Bapak Ibu, ya. Hotelnya luar biasa mahal. Di New York tuh nggak ada hotel murah, Bapak Ibu, mahal-mahal. Tapi ini udah mahal, ini lebih mahal lagi. Oke, saking mewahnya itu tour guide-nya ngomong gini sama saya, Pak, saya udah jadi tour guide itu bertahun-tahun, nggak pernah tuh ada paket tour yang nginepnya di Marriott di Manhattan nih, di Times Square, nggak pernah ada, karena terlampau mahal. Udah gitu Bapak Ibu, saya diajak makan malam sama Prudential, itu di satu daerah yang sangat prestisius. Anda mungkin pernah dengar istilah Wall Street. Nah, kalau Anda suka main saham, investasi saham, atau Anda orang bisnis, pasti familiar dengan istilah Wall Street. Wall Street adalah tempat bursa saham yang terbesar di dunia, ya. Itu tempat semua distrik keuangan di New York. Makan malamnya di sana, Boy. Jadi di gedung Wall Street itu, ya, kita makan steak di sana, ya. Di alumni
diiringi dengan lagu jazz, penyanyi jazz. Luar biasa, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh. Tahun depan gimana, Pak? Kalau tahun ini saya join dan saya prestasi, tahun depan kita kemana? Tahun depan luar biasa. Kita akan ke London. Asal muasalnya Prudential. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan, maaf, hari ini belum pernah keluar negeri sebelumnya, seperti saya dulu juga belum pernah keluar negeri sebelum join Prudential, bisa jadi tahun depan adalah untuk pertama kali Anda keluar negeri. Dan nggak nanggung-nanggung, langsung ke London, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan, Pak, selain London kemana lagi? Ada pilihannya ke Seoul, ada ke Edinburgh, ya ke Bali juga ada. Jadi di Prudential ini isinya jalan-jalan dulu, Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Ya, nah, dan yang luar biasa lagi, Bapak Ibu, setiap kali saya jalan-jalan keluar negeri bersama Prudential, saya nggak usah pusing dengan bisnis saya di Indonesia. Kenapa? Karena bisnis saya di Indonesia sudah mulai menikmati namanya passive income. Jadi nggak berhenti, Bapak Ibu. Saya tetap menikmati income saya, sekalipun saya di luar negeri, tinggal cek handphone saya, aplikasi saya, berapa income saya masuk setiap minggunya. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu, di Prudential. Ya, nah, kemudian mungkin ada pertanyaannya begini, Pak, tapi kan saya kalau dengar ceritanya Bapak tuh indah-indah, ya enak gitu ya, income-nya gede, jalan-jalan gratis, passive income, ya kan sekali closing income 5 tahun, income ratusan juta. Tapi kan saya nggak punya pengalaman. Apakah saya mampu? Nggak usah khawatir. Walaupun Anda nggak punya pengalaman, Anda saya jamin pasti mampu. Kenapa? Karena Anda waktu join di Prudential itu nggak sendirian. Anda akan disupport, Bapak Ibu. Anda akan disupport oleh berbagai macam pihak. Ya, pihak pertama adalah yang jelas Prudential sebagai perusahaan induk akan support Anda. Yang kedua, kantor agency. Kita punya kantor agency namanya Harvest Agency akan mensupport Anda. Dan yang ketiga adalah leader Anda atau orang yang nanti menjadi mentor Anda. Kita lihat satu-satu ya. Prudential support apa? Support produk, support teknologi, support sistem, support training. Luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat ya, misalkan produk. Nah, Bapak Ibu, kita punya produk asuransi kesehatan. Ini luar biasa bagus. Saya yakin kalau Anda jual ini pasti laris manis. Ya, nah ini ada satu video testimoni singkat, Anda lihat aja, di mana ini testimoni salah satu klien dari Prudential dan kebetulan dia juga seorang agent, gitu ya. Dia agent, dia juga beli produk asuransi Prudential kesehatan yang namanya PPH Plus. Terus dia sakit COVID beberapa waktu yang lampau. Dan dia memutuskan untuk berobat bukan di rumah sakit rujukan pemerintah karena dia ingin mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Dan kita dengarkan testimoninya bagaimana. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu ya. Kita dengarkan di mana pasien COVID ini yang notabene adalah nasabah Prudential berobat di fasilitas kamar VIP. Ya. Nah, tentunya kalau kita berobat di rumah sakit rujukan pemerintah, kita nggak bisa request kan VIP. Nggak mungkin. Apalagi berita beberapa saat yang lalu, Surabaya full rumah sakitnya sampai didirikan rumah sakit darurat dan itu tentunya nggak ada ruangan satu persatu, itu nggak ada, ya sudah massal. Nah, pertanyaannya apa kita nyaman dengan kondisi ini? Saya yakin tidak ada seorang pun yang nyaman kalau nggak terpaksa. Nah, di Prudential bisa mendapatkan perawatan VIP dan semua tagihannya dibayar dengan produk PPH Plus. Ini produk laris manis seperti kacang goreng, ya. Nah, kemudian Prudential juga support teknologi tadi saya katakan ya. Nah, Anda bisa lihat kalau
Di sini ada Pulse, ada ProAccess, ada ProForce. Ya, ini adalah aplikasi-aplikasi yang Prudential buat kita semua, sehingga kita memudahkan menjalankan bisnis ini, dan kita siap bersaing di era disruption ini. Ya, jadi misalkan ProForce, Anda lihat tuh ada aplikasi ProForce. Nanti kalau Anda join, Anda bisa download aplikasi ini, Anda bisa mengaktifkan. ProForce ini aplikasinya luar biasa canggih. Ya, Anda bisa closing, Anda bisa mengajukan pengajuan asuransi nasabah tanpa harus ngisi form, semua paperless, semua by teknologi. Ya, kalau saya dulu jadi agen nasabah mau ikut asuransi harus ngisi form, saya ke kantor masukin berkas, ya kan, kemudian tunggu sehari 2 hari baru berkasnya sampai ke Jakarta. Hari ini enggak, Bapak Ibu, hanya hitungan detik, sign semua di gadget. Ya, saya hanya bisa bawa gadget atau bawa tab, ya kan, bawa iPad, tanda tangan, selesai dikirim, hitungan detik, berkas sudah diterima Jakarta, hitungan menit, asuransi sudah di-approve. Nasabah juga sama, mengajukan klaim juga melalui aplikasi Pulse. Nasabah nggak usah repot-repot, tinggal foto-foto berkas-berkasnya, di-upload melalui aplikasi Pulse, berkas terima Jakarta. Luar biasa. Bahkan saat ada pandemi sekarang ini, Prudential sudah mengeluarkan kemudahan buat kita semua, bisa work from home. Artinya apa? Kami ini di Prudential nggak usah pusing, nggak bisa keluar rumah. Di dalam rumah pun, di kamar pun, kita bisa menjalankan bisnis kita. Kenapa? Kita sekarang bisa closing tanpa harus ketemu nasabah. Yes, nasabah bisa beli insurance dengan kita tanpa kita harus ketemu tatap muka. Oke? Karena kita punya teknologinya. Kita lihat videonya ya. Oke. Akhir-akhir ini, keadaan di kota masih belum stabil akibat pandemi. Kemana-mana jadi susah. Untung ini mudah, tetap bisa ketemu tenaga pemasar tanpa keluar rumah. Halo Bu, tadi kita udah janji ya. Saya bantu jelaskan perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. Halo, iya. Bu, mohon kirimkan video rekaman pernyataan setelah ini ya. Oke, sekarang aku rekam video pernyataan nasabah dulu. Video udah, tinggal kirim deh. SMS sudah masuk nih, tinggal klik linknya. Lalu input nomor telepon dan tanggal lahir. Cek dulu penawarannya. Ilustrasi sudah oke. SPAJ juga oke. Selfie dengan KTP dan upload. Abis itu foto KTP terus upload lagi deh. Baca dulu syarat dan ketentuannya. Oke, paham, setuju. Karena aku nasabah baru, jadi harus tanda tangan dulu. Kalau nasabah lama, tinggal konfirmasi OTP. Tinggal bayar dengan metode yang kupilih. Oke, aplikasi SPAJ berhasil diajukan. Yes, sudah terima e-policy dari Prudential. Prosesnya praktis dan cepat. Wujudkan perlindungan dengan cepat tanpa harus berdekatan. Oke, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya. Prudential bisa membuat kita jadi lebih mudah menjalankan bisnis di Prudential dengan teknologi yang namanya cekatan ya. Bisa closing tanpa harus berdekatan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, Akhir-akhir ini luar biasa sekali. Ya, ini sebuah peluang di mana kita benar-benar dimanjakan, dimudahkan dengan sistem yang ada. Belum lagi Harvest Agency, tempat kita bernaung, ya, agensi kita ini menyediakan sistem. Kita juga menyediakan sistem, tapi di sini sistem yang dimaksud adalah sistem bagaimana pengembangan bisnisnya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu nanti join di Prudential, Harvest akan membimbing Anda, akan memberikan sebuah pendidikan bagaimana cara Anda menjalankan bisnis ini, bagaimana Anda menjadi seorang entrepreneur, ya, menjadi seorang pengusaha. Kita menyediakan banyak sekali pelatihan-pelatihan Bapak Ibu, ya. Jadi walaupun sekarang lagi ada pandemi, nggak usah khawatir, pelatihan kita ini tetap jalan, ya. Every day kita ada training Bapak Ibu. Maksud saya bukan setiap hari Anda ikut training, tapi setiap hari kita ini hampir ada training, Anda tinggal milih mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bisa lihat tuh ya, misalkan ada Fast Start yang di kiri bawah, itu training untuk agent baru, ya. Kemudian ada di atasnya itu ada MBC, Millennial Business Club. Bagi Anda yang masih milenial, 30 tahun ke bawah, Anda bisa ikut seminar MBC, ya.
kita setiap hari pagi Bapak Ibu, kita ada semacam briefing singkat lah ya, namanya morning coffee. Kebetulan besok kita ada satu topik yang menarik namanya from full heart to full time. Nah, ini setiap hari Bapak Ibu, dari Senin sampai Sabtu. Ya, jadi kita punya satu habit di Harvest, setiap pagi kita mengawali dengan hal yang positif, oke? Kemudian kita juga para leader-leader, yang para adik-adik, kita punya kelas khusus namanya leader class. Ya, setiap Senin kita juga ada seminar namanya Monday Motivation ya melalui Zoom. Ini luar biasa Bapak Ibu, dan kita masih banyak lagi. Nah, artinya apa? Anda tidak mungkin tidak belajar apapun dari Prudential. Tidak belajar apapun dari Harvest. Kita punya banyak pelatihan, tinggal Anda ikuti. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, selain itu, kalaupun Anda punya kesulitan, Anda bisa konsultasi dengan leader Anda. Leader itu ibaratnya mentor. Oke? Kalau Bapak Ibu tanya sama orang-orang yang udah sukses, orang bisa sukses itu selalu punya mentor, yaitu seorang guru, ya, orang yang membimbing Anda untuk bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, kesempatan baik di Prudential, setiap agen yang bergabung pasti punya mentor. Tidak mungkin tidak punya mentor. Jadi hari ini Anda kalau join di Prudential tidak mungkin ditinggal diam sendiri, Anda akan dibimbing. Dan itu sebuah kelebihan yang ada di Prudential. Bayangkan, ya, ada perusahaan yang mendukung dengan sistem, ada agensi yang memberikan sistem pelatihan, ada mentor. Itu yang membuat Anda nggak butuh pengalaman, walaupun Anda nggak ngerti jualan, Anda nggak ngerti tentang insurance, Anda nggak punya pengalaman marketing, nggak usah khawatir. Anda join, Anda hanya modalkan keseriusan dan tekad. Anda bisa berhasil. Ya, oke. Kalau Anda memutuskan, Pak, saya mau join. Kira-kira langkah berikutnya apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, Anda segera download aplikasi Proofforce di Play Store atau di App Store. Ya, jadi kalau Anda pakai Android, di Play Store ketik aja Proofforce, nanti bisa download. Setelah download, Anda segera isi aplikasi agent di Proofforce. Detailnya nanti tanya sama orang yang mengundang Anda. Oke? Kemudian, setelah Anda melengkapi, jangan lupa catat hari Selasa minggu depan, tanggal 23 sampai 26 Juni, jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Anda segera ikut training Fastat. Nah, ini training khusus untuk buat agen baru. Ya, nah apa aja sih yang kita pelajari di Fastat? Ini Bapak Ibu, di Fastat itu nanti ada 4 modul, ya, di mana hari pertama Anda akan belajar tentang apa itu asuransi, kenapa kok orang butuh asuransi, nggak cukup dengan nabung di bank. Ya, kita akan belajar tentang produk tadi, ya, kesehatan, Prime Healthcare itu. Kemudian di hari kedua kita akan belajar bagaimana teknik menjual kepada orang yang belum punya polis sama sekali. Kita akan bicara tentang program kesehatan, ya. Kemudian di hari ketiga kita akan belajar produk kita yang baru namanya Pro Cinta, Pro Critical Benefit. Kemudian hari 4 kita akan belajar tentang teknik menjual kepada orang yang belum punya orang yang sudah punya polis, ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, jadi keputusan di tangan Anda, ya. Apakah Anda mau join atau tidak, terserah Anda, nggak ada yang bisa paksa. Tapi kalau saran saya, kalau Anda melihat bahwa ini bagus dan tidak ada kendala untuk join, sebetulnya tidak ada salahnya Anda mencoba, ya. Kapan mencobanya? Sekarang, oke? Kalau Anda tidak mencoba, udah pasti Anda tidak akan pernah tahu hasilnya. Tapi kalau Anda mencoba, Anda punya 2 kemungkinan, berhasil atau tidak berhasil. Tapi kalaupun tidak berhasil, tidak ada risiko apapun yang Anda terima. Karena nggak pakai modal di sini. Ya, jadi saran saya adalah ambil peluangnya sekarang, jangan ragu-ragu. Oke? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa diketik di kolom Q&A, ya. Ketik aja pertanyaan apapun. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada keraguan, ada mungkin pernah dengar kabar kiri kanan, ya, ada pernah baca artikel atau surat pembaca tentang insurance, tentang bisnisnya, apapun Anda tanyakan, ya, Anda tanyakan pada saat ini sebelum Anda ambil keputusan join atau tidak join, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, jangan lupa tadi Pak Joni sudah menjelaskan untuk segera melakukan registrasi, ya, melalui bit.ly/Prudential BOP dengan kode BOP 8539. Oke, ini bukan kalau Anda lakukan registrasi Anda join, enggak Bapak Ibu. Ini cuma sekedar seperti absensi bahwa Anda hadir di acara ini. Oke, saya waktu dan tempat saya persilakan untuk Anda bertanya-tanya. Silakan Bapak Ibu, ya. Saya beri waktu.
Silakan Bapak Ibu, Anda mau tanya melalui kolom Q&A, ya. Saran saya Anda tanya, gak usah ragu-ragu. Oke? Anda ketik aja. Sambil nunggu pertanyaan Anda, mungkin yang bisa saya tambahkan begini Bapak Ibu, ya. Pokoknya kalau Anda ingin berhasil di Prudential, sebetulnya simple. Anda tinggal ikuti aja sistem yang ada di agensi kita, yaitu Harvest Agency. Ya, jadi Harvest Agency tadi udah menyiapkan sistem. Sistem itu seperti apa sih? Sistem itu seperti ibaratnya kayak Google Map gitu Bapak Ibu ya. Kalau Anda misalkan ingin berpergian khususnya ke luar kota gitu kan, Anda belum pernah menuju tempat itu, saya yakin pasti Anda sering memakai aplikasi Google Map, betul nggak? Nah, di aplikasi Google Map itu ada petunjuk jalannya. Walaupun Anda nggak pernah ke tempat itu, kalau Anda ikuti petunjuk jalannya, Anda pasti akan sampai. Nah, sama. Di bisnis ini, kalau Anda tanya, apakah saya dulu pernah menjalankan bisnis asuransi? Saya nggak pernah. Rata-rata teman-teman kita juga nggak pernah. Tapi kita bisa berhasil. Kenapa? Karena di bisnis ini kita ada Google Map-nya. Yaitu apa? Sistem. Ya, ada training, ada pelatihan, ada petunjuk. Jadi tinggal ikuti aja, pasti Anda berhasil. Mungkin yang jadi pertanyaan, Pak, kalau memang ada Google Map-nya, ada sistemnya, kenapa ada yang nggak berhasil? Simple jawabannya. Karena mereka nggak mau ikut sistem. Ibaratnya, ada Google Map-nya, tapi Google Map-nya nggak pernah diaktifkan, tidak pernah dimanfaatkan. Ya, cari jalan sendiri, padahal di handphonenya ada Google Map. Sayang sekali, betul? Nah, seperti itu. Ya. Oh, ini ada pertanyaan ya. Saya bacakan. Saya pendatang di Bondowoso, apakah bisa menjalankan bisnis ini? Oke, pertanyaannya menarik sekali. Kalau tinggalnya di luar kota, jauh dari kota Surabaya, apakah bisa menjalankan bisnis ini? Oke, Bapak Ibu, ini yang menarik. Ya, bisnis ini bisa dijalankan di mana saja. Dan kalaupun Anda sekarang domisilinya bukan di Surabaya, bukan di Sidoarjo, bukan di Mojokerto, tetap Anda bisa menjalankan bisnis ini dan tetap Anda bisa belajar. Kenapa? Karena kita memanfaatkan teknologi. Oke, hari ini kita bisa tatap muka, Bapak Ibu, ya, di mana? Melalui aplikasi Zoom. Betul nggak? Nah, semua pelatihan-pelatihan kita, mayoritas semua melalui online. Jadi kalau Anda pun domisilinya di luar kota, di luar pulau, Anda tetap bisa menjalankan bisnis ini. Ya, Anda tetap bisa belajar. Oke, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, ya. Oke, yang lain. Mungkin ada pertanyaan. Saya tunggu 1 menit. Saya kasih kesempatan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kira-kira kalau saya mau jual produk apa yang paling laris? Wah, di Prudential ini banyak nih produk laris ya. Produknya dari produk kesehatan, pendidikan, pensiun, asuransi jiwa, untuk warisan, untuk proteksi penghasilan, proteksi hutang, macam-macam Bapak Ibu. Ya, Anda bisa belajar begitu banyak program-program yang menarik yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana. Ya, artinya apa? Anda ibaratnya Prudential itu seperti one stop shopping gitu ya, one stop shopping seperti supermarket, barangnya lengkap, tinggal Anda pilihkan program apa yang cocok buat klien Anda, ibaratnya seperti itu ya. Jadi saya yakin kalau Anda join di Prudential, Anda pasti tidak bingung atau maksud saya Anda tidak kehabisan produk gitu ya, kehabisan ide mau jual apa, pasti bisa jual, oke? Asal Anda mau ikut trainingnya aja. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya akan akhiri webinar hari ini. Saran saya segera download dan isi aplikasinya